Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 431 itu Tuan Muda. Ketika Chen Xiaofeng sampai di halaman kediaman Xie Hui, dia melihat beberapa pelayan membantu Xie Hui mengenakan jubah pengantin pria brokat merah cerah. Melihat ini, mulut Chen Xiaofeng terbuka dan tertutup beberapa kali, ragu-ragu untuk membicarakan masalah itu. Bicaralah, ada apa? Xie Hui berbicara lebih dulu. Chen Xiaofeng bergegas maju untuk melaporkan, seseorang menerobos masuk ke kota melalui gerbang selatan kota, di sepanjang jalan dia telah membunuh sejumlah besar murid kita. Aku telah mengirim 2 ahli alam Sein untuk menangani penyusup itu, tetapi keduanya. Kata-katanya terhenti dengan canggung. Namun Xie Hui tampak tenang, memeriksa penampilannya di depan cermin sambil bertanya, bagaimana penampilanku dengan pakaian ini? Chen Xiaofeng sedikit bingung saat melihat Xie Hui yang mengenakan jubah pengantin pria brokat merah terang, ditambah dengan ketampanan Xie Hui, dia memang tampak gagah. Namun, Chen Xiaofeng tidak menyangka Tuan Muda akan tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu, membuatnya bingung. Xie Hui menoleh ke pelayan di sampingnya dan bertanya, bagaimana persiapan Nona Muda? Menjawab Tuan Muda, kami telah mendandani Nona Muda. Pelayan itu menjawab dengan hormat dan sopan. Xie Hui mengangguk, pergilah, bawa Nona Muda ke aula depan untuk upacara. Sambil melambaikan tangannya, dia mengusir pelayan itu. Beberapa pelayan patuh dengan hormat dan mundur dari pandangan. Ayo pergi. Xie Hui melangkah menuju aula depan dengan Chen Xiaofeng di belakangnya. Dalam perjalanan, Chen Xiaofeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Muda, lalu orang itu, apa yang harus kita? Xie Hui hanya melambaikan tangannya sambil berkata, tidak perlu terburu-buru, kita akan bicara setelah upacara pernikahanku selesai. Setelah upacara itu dilaksanakan, maka ia dan si plus Xiaofei akan menjadi suami istri yang sebenarnya. Penyusup ini mungkin adalah orang yang disebutkan si Xiaofei sebelumnya, orang yang sepatunya bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibawanya. Kilatan tajam melintas di kedalaman mata Xie Hui. Mengingat nada dan kata-kata yang digunakan si plus Xiaofei saat berbicara kepadanya tadi malam, aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuh Xie Hui. Sementara Chen Xiaofeng hanya bisa pasrah, Tuan Muda telah mengatakannya dengan tegas. Namun, ledakan niat membunuh yang tiba-tiba dari tubuh Xie Hui membuatnya bingung. Walaupun orang itu telah menerobos gerbang selatan kota dan membunuh banyak pengikut sekte Dewa Kosmos, niat membunuh yang kuat yang keluar dari tubuh Tuan Muda memberi Chen Xiaofeng ilusi bahwa ada dendam pribadi yang mendalam di antara mereka, mirip seperti musuh bebuyutan. Kalau dipikir-pikir lagi, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertarung. Ucap Xie Hui tiba-tiba. Chen Xiaofeng tertegun sejenak, apakah ini berarti Tuan Muda ingin menangani masalah ini secara pribadi? Beberapa saat kemudian, Xie Hui, Chen Xiaofeng, dan para ahli kultus Dewa Kosmos lainnya berkumpul di aula depan, aula dalam dan luar yang riuh berangsur-angsur tenang saat mereka tiba. Para tamu dari jauh ini semua berdiri untuk menyambut dan memberi selamat kepada Xie Hui. Xie Hui tersenyum dan mengangguk sebagai balasannya. Tidak lama setelah Xie Hui dan tetua kultus Dewa Kosmos tiba di aula depan, si plus Xiaofei muncul di aula depan mengenakan gaun pengantin merah mencolok. Tidak seorang pun bisa melihat air mata menggenang di matanya yang jernih di balik kerudung merah yang menutupi wajahnya. Di luar Kastelan Manor di Cosmos God City, Huang Xiaolong melangkah dengan mantap di bawah terik matahari, diselimuti oleh aura asura yang pekat seolah-olah dia adalah perwujudan asura dari jurang dunia bawah, mengirimkan ketakutan yang nyata ke dalam hati orang-orang. Dia kehilangan minat untuk menghitung berapa banyak pengikut kultus Dewa Kosmos yang dia bunuh di sepanjang jalan. Para pengikut kultus Dewa Kosmos yang berada di sekitar Kastelan Manor memperhatikan dengan tegang ke arah sosok Huang Xiaolong yang mendekat, sosok kegelapan yang kontras dengan matahari yang bersinar terang. Jalan yang dilalui Huang Xiaolong berubah menjadi sungai darah, meninggalkan mayat-mayat pengikut kultus Dewa Kosmos bertumpuk tinggi di jalan-jalan kota Dewa Kosmos. Saat Huang Xiaolong hampir sampai di Kastelan Manor, para ahli di aula dalam dan luar merasakan aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Pada saat ini, seorang patriark keluarga besar di dalam aula dalam, Gu Lingbo, berdiri dan berkata, Tuan Muda, si bodoh pencari kematian ini berani datang dan menimbulkan masalah di kota Dewa Kosmos. Aku akan keluar bersama para tetua keluarga dan menangkapnya, untuk diadili oleh Tuan Muda. Semenjak mendengar berita tentang terobosan pemimpin sekte Dewa Kosmos Xie Chou ke alam dewa, patriark keluarga Gu ini, Gu Lingbo, telah memutuskan untuk takluk di bawah sekte Dewa Kosmos dan situasi sekarang adalah kesempatan yang dikirim surga bagi keluarga Gu untuk tampil dan memperlihatkan kesetiaan mereka. Tepat saat suara Gu Lingbo berakhir, beberapa leluhur dan penguasa lainnya berdiri sambil mengucapkan kata-kata serupa, masing-masing menyatakan bahwa mereka bersedia menangkap penyusup ini atas nama kultus Dewa Kosmos dan menunggu keputusan Tuan Muda Xie Hui. Kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada semuanya. Xie Hui tersenyum dan berkata, Tuan Muda terlalu sopan.
Gu Lingbo, begitu pula para leluhur dan penguasa lainnya dengan cepat menjawab, lalu mereka semua meninggalkan aula dalam dengan langkah ringan, seolah berjalan di atas awan 9. Ketika Gu Lingbo dan belasan ahli lainnya berada di luar istana-istana, mereka segera mendeteksi sosok Huang Xiaolong yang diselimuti kabut tebal Ki Asura. Secara kebetulan, Huang Xiaolong baru saja tiba di istana-istana. Gu Lingbo mencibir dingin saat melihat Huang Xiaolong. Tanpa basa-basi, dia mengambil kesempatan untuk menyerang lebih dulu sebelum orang lain. Sambil mengepalkan tinjunya, Gu Lingbo melancarkan pukulan kuat ke dada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menatap lawannya dengan mata dingin. Ketika lawannya sudah cukup dekat, Huang Xiaolong mengangkat tinjunya dan meninju keluar, langsung mengenai tinju lawan. Gu Lingbo mencibir dingin saat melihat ini, inti dari teknik kultivasinya keras dan pantang menyerah, memiliki fisik yang kuat berarti vitalitas. Meskipun dia hanya berada di puncak alam Sein Orde keempat akhir, rata-rata ahli alam Sein Orde kelima tidak akan berani menerima pukulan darinya. Yang terpenting, dia telah memastikan bahwa Huang Xiaolong hanyalah Sein Realm tingkat menengah keempat. Inilah alasan utama mengapa dia berani menjadi orang pertama yang menghadapi Huang Xiaolong. Dalam sepersekian detik, wajah Gu Lingbo menegang, matanya membelalak ketakutan menatap Huang Xiaolong, tetapi sudah terlambat baginya untuk mundur dan terdengar suara ledakan yang keras. Suara ledakan itu disertai dengan suara tulang yang hancur. Di hadapan sekelompok leluhur dan penguasa yang terkejut, Gu Lingbo menjerit kesakitan, tubuhnya terpental kembali ke istana-istana, menabrak ratusan pengikut kultus Dewa Kosmos sebelum akhirnya menabrak gunung batu tiruan. Setelah memukul patriark keluarga Gu hingga terlempar, Huang Xiaolong melompat tinggi ke udara dan sebuah pedang raksasa muncul di tangannya. Pedang besar yang sama yang ia dapatkan dari reruntuhan klan naga kuno. Mengabaikan pandangan heran orang-orang di sekelilingnya, Huang Xiaolong berteriak ketika pedang raksasa di tangannya menebas dengan keras dari atas. Naga membelah dunia. Cahaya pedang yang lebih besar dari kehidupan menembus angkasa dengan naga merah darah mengejar di belakangnya, memancarkan aura haus darah yang menyesakkan. Aura pembunuh yang tiba-tiba menyebar hingga ke aula depan manor, tempat Xie Hui akan melangsungkan upacara pernikahan. Semua ahli di dalam manor mengalihkan pandangan mereka ke arah sumber aura haus darah, dan melihat pemandangan mengejutkan dari cahaya pedang raksasa dan naga merah darah. Cahaya pedang akhirnya menyerang. Seluruh istana Dewa Kosmos bergetar, getaran kuat mengguncang tanah. Satu demi satu, ahli terbang ke udara dan melihat bekas pedang raksasa memotong seluruh kastelan manor dari depan ke belakang, membelah manor di bawah mereka menjadi dua bagian. Bagian di sebelah bekas pedang dihancurkan oleh energi pedang yang kuat, hancur menjadi reruntuhan. Energi pedang yang menyengat terus bergetar di udara di sekitar bekas pedang yang dalam. Ternganga melihat hasilnya, semua orang menarik napas tajam. Kekuatan yang terkandung dalam satu tebasan sungguh mengerikan. Pada titik ini, si Plus Xiaofei sudah membuang penutup kepala merahnya, menatap siluet yang tinggi di udara. Air mata mengalir di pipinya. Dia di sini, dia benar-benar di sini. Dia benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Sementara semua orang masih tercengang dengan kerusakan yang disebabkan oleh satu tebasan pedang, sesosok tubuh terbang, sebuah tinju yang diarahkan dengan tepat menghantam Huang Xiaolong dalam sebuah serangan diam-diam. Serangkaian tinju menenggelamkan sosok Huang Xiaolong. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu mengejutkan kerumunan ahli. Itu Tuan Muda, seru seorang ahli dari kultus Dewa Kosmos. Orang yang menyerang Huang Xiaolong adalah Tuan Muda kultus Dewa Kosmos, Xie Hui.